Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati. Terima kasih atas beberapa tanggapan dan pendalaman yang disampaikan, persis seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat, bahwa kami mencatat ada beberapa klaster pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan oleh para anggota Komisi 1 yang terhormat, yaitu kurang lebih adalah posisi LCS, kemudian BRICS, pelindungan WNI, dan beberapa hal yang mungkin sedikit di luar daripada klaster-klaster yang telah kami buat tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya tanggapi mengenai joint statement antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, bahwa di situ disebutkan bahwa kita akan melakukan joint development di wilayah yang disebut sebagai overlapping claim, kemudian berdasarkan hukum dan peraturan relevan yang berlaku. Saya kira teksnya berbunyi demikian, kemudian, dan itulah sebenarnya yang terjadi, bahwa teksnya itu seperti itu, tidak ada persepsi lebih dari itu. Kenapa? Karena memang belum, ya kan? Ini adalah kesepakatan kita mengingat situasi di daerah yang nantinya juga akan ditentukan di mana. Tadi seperti disebutkan juga bahwa ada itu bermakna kita mengakui klaim 9 dash line. Di situ kita tidak menyebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik A, koordinat B, itu belum ada. Ya. Jadi kembali lagi, prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kooperasi atau kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional. Urusan kedaulatan kita tidak bergeser dari posisi kita. Makanya di situ dituliskan, dalam teks itu disebutkan, saya yakin ada prevailing law and regulations. Kita mengadopsi UNCLOS, ya itu yang berlaku buat kita. Kita punya undang-undang perbatasan dengan negara tetangga, ya itu yang menjadi pegangan kita gitu. Yang ingin kita lakukan sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ untuk kepentingan bersama, seperti itu. Ada beberapa hal, pimpinan nanti saya minta ada beberapa hal yang ingin saya jawab secara tertutup, tapi hal-hal yang sifatnya umum akan saya sampaikan. Dan joint statement ini juga menegaskan bahwa implementasi kerjasama ini tetap berpegang pada prinsip saling menghormati, kemudian tadi saya sudah sebutkan juga undang-undang ataupun peraturan serta hukum yang berlaku dan relevan. Indonesia juga tetap pada posisi bahwa tidak ada basis hukum internasional yang sesuai dalam rangka dalam urusan 9 dash line. Dan di situ juga sama sekali tidak kita sebutkan, tidak ada disebutkan urusan 9 dash line ini, bahwa komitmen Indonesia pada semua perjanjian internasional yang ada itu tetap berlaku, ya. Kemudian ratifikasi dan implementasi perjanjian bilateral yang ada juga masih tetap berlaku. Kemudian Indonesia secara konsisten tetap memegang UNCLOS dan semangat
Declaration of Conduct in the South China Sea. Tadi juga ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Rizky mengenai COC, itu apakah COC yang sama? Iya, itu COC yang sama, dan saya kira ini merupakan satu kemajuan juga. Dan kalau berbicara mengenai COC, kita juga saat ini masih dalam pembahasan, ya kan? Maksud saya ya dengan ASEAN, karena pada tahun 2023 ASEAN dan RRT sudah sepakat untuk mempercepat negosiasi COC yang berjalan sejak tahun 2019. Kemudian semua peserta negosiasi juga sepakat dengan Code of Conduct ini harus segera diselesaikan untuk menjaga situasi di kawasan. Jadi masing-masing ini semuanya punya standing yang sama, ya, punya keinginan yang sama untuk menciptakan kawasan LCS sebagai kawasan yang tenang, stabil, dan damai. Terus tadi ada juga pertanyaan, bagaimana posisi negara-negara tetangga tentang hal ini? Sebelumnya sudah disampaikan mengenai rencana joint development ini kepada beberapa pemimpin negara tetangga kita, dalam rangka mengurangi tensi yang ada, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada. Indonesia mengambil langkah untuk bekerja sama, ya kan, melakukan joint development. Kalau di situ ada ikan, kita kerjasamakan ikannya. Kalau di situ ada sumber daya lain, kita kerjasamakan sumber daya lainnya berdasarkan itu tadi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Posisi Indonesia tetap, posisi negara-negara tersebut tetap, tetapi 50% dari nol adalah nol. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil, tidak bisa kita manfaatkan untuk keuntungan dan kepentingan bangsa kita, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan kerjasama yang bisa menguntungkan dengan, sekali lagi, dengan tidak melupakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Artinya kedaulatan kita tetap kita jaga. Ya, pimpinan, mohon izin, ya. Ya, Pak. Menarik untuk saya soal kerjasama di wilayah itu. Oke, sampai di situ titik, ya begitu. Dengan harapan Cina tidak mengklaim itu juga sebuah kerjasama, kan? Tidak mengklaim soal 9 lain, gitu, ya. Itu sudah kerjasama. Yang kami khawatirkan, ya mohon, itu hanya sebuah statement diplomasi saja. Sebab kalau diteruskan ada kerjasama, misalnya di laut menangkap ikan, ketika nanti nelayan Cina masuk ke situ, ya berarti kita akan bekerja sama dengan nelayan Indonesia. Nah, sebelumnya kalau ada nelayan ke situ, kita mengerahkan Coast Guard untuk mengusirnya keluar dari wilayah itu. Nah, harapan kami barangkali ya adalah kita tetap firm yang seperti Bapak sampaikan, kita tetap ya berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang sudah kita sepakati, dan insya Allah kita tetap konsisten dan konsekuen dengan menolak klaim Cina soal 9 line, begitu. Sebab ini juga kita harus memperhatikan negara-negara sahabat kita itu, terutama di wilayah-wilayah ASEAN ke arah timur, antara lain Malaysia, antara lain mungkin dengan Filipina, kemudian dengan negara-negara lain. Itu mungkin Bapak
Menlu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagus. Kita persilakan Pak Menlu untuk melanjutkan penjelasannya. Terima kasih Pak TB buat masukannya, dan saya kira benar ya, itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Kemudian tadi juga ada pertanyaan yang kaitannya masih dengan LCS adalah mengenai kerjasama bisnis yang kemudian kita lakukan kita tanda tangani di Beijing. Apakah ini benar-benar merupakan purely foreign direct investment ataupun bantuan yang sifatnya hutang? Dari semua kerjasama yang ditandatangani, baik itu di Beijing ataupun di apakah itu di Rio de Janeiro atau kemudian di Inggris, itu semuanya merupakan perjanjian bisnis dan komersil. Jadi tidak ada hutang yang kemudian dibebankan kepada kita. Just to be clear, bahwa semuanya merupakan buah dari keyakinan berbagai bisnis yang ada di negara-negara tersebut terhadap situasi kondusif, terutama situasi politik yang kondusif di Indonesia. Kemudian mengenai BRICS, tadi beberapa Bapak dan Ibu anggota yang terhormat juga menyampaikan soal BRICS. Yang pertama dari Ibu Amelia Anggraini yang saya kira cukup komprehensif tadi yang disampaikan. Apakah kita di BRICS ini sebagai pengikut, kemudian apakah kita dianggap cukup serius hanya dengan mengirimkan utusan khusus? Perlu saya sampaikan bahwa keinginan untuk bergabung di dalam BRICS ini sudah dicetuskan jauh sebelum Pak Prabowo waktu itu menjadi presiden, karena dianggap ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil, kemudian ada kepentingan-kepentingan bersama yang bisa kita salurkan lewat grouping ini. Kemudian pada saat Menteri Luar Negeri hadir di Kazan, gitu kan, sambutan yang diberikan oleh negara-negara member itu menurut kami merupakan sambutan yang sangat positif, dalam arti tidak kemudian dianggap ini mengecil, karena kami ingat pada saat kunjungan waktu itu presiden terpilih ke Rusia, salah satu hasil pembicaraannya adalah presiden Rusia mengundang waktu itu presiden terpilih untuk menghadiri KTT BRICS. Namun karena tanggalnya itu berhimpitan dengan kondisi bahwa di Indonesia baru terjadi pelantikan presiden, kemudian beberapa hari pelantikan menteri dan sebagainya, presiden terpilih waktu itu Pak Prabowo meminta maaf tidak bisa hadir dan akan mengirimkan utusan khusus. Bahkan dalam bercandaan keduanya waktu itu disampaikan, kalau misalnya bisa boleh nggak KTT-nya dimundurin setelah tanggal 22 waktu itu kalau saya tidak salah. Yang juga dibalas oleh Presiden Putin, bagaimana kalau kita majukan jadi tanggal 17 Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun. Jadi sebenarnya suasana dan chemistry-nya sangat bagus, yang ingin saya sampaikan ya. Suasana dan chemistry-nya sangat bagus, jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya kita menganggap ini tidak penting kemudian presiden mengirimkan utusan khusus. Dan saya kira saya juga perlu menyampaikan bahwa ada mekanisme dari satu negara untuk diterima menjadi anggota BRICS. Yang pertama, kita menyampaikan intention kita untuk bergabung dengan BRICS, yang kemudian akan dicatat sebagai negara yang
tertarik atau interested country. Dari situ nanti kemudian dibahas oleh BRICS member menjadi prospective member, kemudian nanti ada tahapannya lagi invited member, dan yang berikutnya adalah member state. Memang pada saat KTT BRICS di Kazan kemarin ada sesuatu yang sedikit berbeda, bahwa ada yang disebut dengan istilah partner. Ada 13 partner countries yang waktu itu ditulis. Ini sebelumnya belum pernah ada. Namun saya dapat sampaikan di sini bahwa excitement untuk menerima Indonesia itu ada. Excitement untuk menerima Indonesia dengan itu ada, dan saya kira sangat besar. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Niko, ada beberapa negara yang mungkin tidak melihat intensi Indonesia untuk masuk ke BRICS itu sebagai sesuatu yang we're not seeing each other in the eye level, ya, agak. Tapi secara umum tidak ada keberatan. Memang kurang lebih 2 bulan yang lalu saya juga mendapatkan informasi bahwa negara-negara BRICS member ini tidak berencana untuk menerima negara baru sebagai anggotanya. Tetapi pada saat kita menyampaikan intensi kita untuk bergabung dengan BRICS, original members ini semuanya menyambut baik. Bahkan saya juga sempat berbincang dengan Presiden Putin waktu itu dan Menteri Luar Negeri Lavrov, bahwa mereka akan membantu aksepsi Indonesia ke BRICS dan bisa mempercepat prosesnya. Kemudian masih kaitannya juga dengan BRICS, ya. Kami melihat selama KTT berlangsung bahwa sebenarnya apa yang diperjuangkan di BRICS ini banyak yang sejalan dengan apa yang kita perjuangkan. Selain suatu sistem multilateral yang lebih inklusif, juga beberapa isu yang sering kita suarakan di dunia internasional juga diadres di situ. Khususnya satu adalah kemerdekaan Palestina. Dan Palestina juga merupakan suatu tema yang menjadi concern pada saat itu, dan saya kira BRICS ini juga bisa menjadi satu media dan tools bagi kita untuk bisa memperjuangkan hal ini. Selain kepentingan-kepentingan ekonomi, ya, kemudian ada yang menyampaikan bahwa ada yang menyampaikan soal isu-isu de-dolarisasi, kemudian menciptakan mata uang baru. Pada saat KTT terakhir kemarin, hal tersebut sama sekali tidak dibicarakan. Memang saya tahu ada beberapa yang beredar di sosial media mengenai mata uang dan sebagainya, tetapi itu sama sekali tidak dibicarakan dan tidak pernah disentuh, terutama urusan menggunakan mata uang. Tetapi intinya adalah bahwa BRICS merupakan satu media yang bisa kita manfaatkan sebagai kendaraan yang tepat, sebagai media yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama-sama dari negara-negara berkembang. Ini juga merupakan suatu implementasi dari politik luar negeri kita yang independen dan aktif, ya. Memang ada juga beberapa suara yang kemudian menganggap masuknya Indonesia ataupun niat Indonesia untuk masuk ke BRICS adalah sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Namun kita tetap pada posisi bahwa ini adalah kebebasan kita sebagai negara berdaulat untuk menentukan dengan siapa kita mau bekerja sama untuk kepentingan nasional kita. Kepentingan masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai
pihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan ataupun satu alignment tertentu, namun lebih kepada menjadi bridge builder, menjadi pihak yang justru bisa menjadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang. Izin Pak Ketua, Pak Menteri, sebelah kiri Pak. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk prospective member untuk bergabung dengan BRICS. Pertanyaan saya, kita sekarang ada di tahapan apa? Baru di intention atau sudah dianggap sebagai prospective member di fase kedua yang tadi Pak? Kita di interested country. Interested state, ya. Dan itu nanti pihak mereka yang akan mengakses itu. Satu hal yang juga yang perlu saya sampaikan terkait dengan itu adalah bahwa BRICS akan menyesuaikan dengan hukum, tata cara dan norma yang berlaku di negara-negara calon anggota tanpa kita harus mengadopsi ataupun apa istilahnya, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang mereka miliki. Mereka lebih fleksibel. Saya kira itu yang berkaitan dengan BRICS sesuai dengan mungkin sedikit Pak Ketua, karena tadi Pak Menteri yang Pak Menteri sampaikan Pak Rizky diingat waktunya ya. Baik. Sebenarnya terkait dengan tadi Pak Menteri sampaikan adanya potensi dedolarisasi yang sampai saat ini hanya sebagai rumor dan tidak dibahas sama sekali di KTT kemarin, tapi ini kan bukan isu dedolarisasinya Pak, tapi lebih ke simbol bahwa saat ini kemarin Presiden Trump mengeluarkan statement bahwa kalau sampai BRICS membuat currency sendiri akan dikenakan tarif 100% dan lain sebagainya. Saya percaya itu pasti masih membutuhkan waktu dan itu masih berandai-andai terkait dengan pembuatan currency. Tapi yang lebih pentingnya adalah simbol di mana saat ini BRICS dianggotai atau salah satu kedua anggotanya adalah negara-negara yang akan terus mencoba untuk melarikan diri dari economic sanctions yang diberikan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Pertanyaan saya singkat saja, setelah nanti dilantiknya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, apakah ada upaya ataupun langkah-langkah antisipatif yang dari pihak Kementerian Luar Negeri itu sendiri akan ambil terkait dengan pressure yang nanti mungkin bisa terjadi setelah pelantikan Presiden Donald Trump kembali? Pressure, karena kemarin kita kan pertama kita apresiasi bahwa intensi Indonesia bergabung dengan BRICS itu satu Pak. Kedua, kita juga mau bergabung dengan OECD yang akan disupport juga. Artinya kita mau bermain di belah dua pihak dan politik bebas dan aktif in action. Tapi yang kita dengar dari tone yang digunakan oleh Presiden Donald Trump, dari statement-statement beliau terkait dengan BRICS dan juga intonasi yang beliau sampaikan ketika nanti setelah dilantik nanti yang bisa memberatkan kepada anggota-anggota ataupun prospektif member dari BRICS itu sendiri. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, apakah sudah dipikirkan satu langkah antisipatif yang kemungkinan nanti ke depan bisa turut memberatkan Indonesia kalau kita jadi bergabung dengan BRICS itu sendiri Pak? Saya kira ini ya sebabnya kenapa ya, saya kira Pak Presiden Prabowo juga menitik beratkan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan kita secara ekonomi untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena inilah yang sama-sama kita lihat yang terjadi di dalam percaturan global. Ada satu kekuatan yang kemudian mengancam ataupun menekan kekuatan yang lain dan kita secara langsung
maupun tidak langsung merasakan dampaknya. Oleh karena itu, kita perlu punya kekuatan yang inherent economically. Sebabnya pemerintah sekarang menitik beratkan program-program pemerintah itu pada swasembada pangan, swasembada energi, kemudian hilirisasi. Dengan demikian ketergantungan kita itu tidak besar dan kita akan lebih mudah menentukan arah politik kita sendiri. Nah, kemudian saya tadi tidak bilang bahwa tidak ada isu dedolarisasi di BRICS. Saya katakan bahwa pada saat KTT hal ini tidak dibicarakan, ya kan. Nah, tentu saja kembali lagi, jika kita menganggap bahwa ada hal-hal yang akan merugikan kepentingan nasional kita, ya kita bisa saja tinjau ulang ataupun lihat kembali. Yang penting intinya adalah bahwa bergabungnya kita dengan grouping multilateral manapun ini diarahkan kepada kepentingan nasional bangsa kita. Yang pertama. Kemudian saya terima kasih tadi atas beberapa masukan dan pandangan Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat mengenai dukungan anggaran. Kemudian satu hal lagi juga yang ingin saya address Pak Rizky tadi, bahwa ada beberapa pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia itu seolah desperate ingin impress. Tidak, sama sekali tidak benar. Saya kira justru yang terjadi malah kebalikannya, kan itu. Bahwa banyak pemimpin-pemimpin negara yang impress sama polisi Indonesia dan ingin bekerja sama lebih besar dengan Indonesia. Kemudian Indonesia membuka diri seluas-luasnya, tentu saja tadi juga disampaikan merupakan suatu kerjasama ekonomi yang harus fair dan free. Kita ingin ada resiprokalitas di situ. Kita ingin ada suatu hubungan yang saling menghormati dan saling menghargai dan saling menguntungkan. Kemudian saya ingin menyinggung juga mungkin beberapa hal yang ada kaitannya dengan pelindungan warga negara Indonesia. Sebelumnya pimpinan, waktunya sudah lebih 13.30, apakah saya boleh meneruskan? Ya, kita 10 menit. Belum baca kesimpulan, jadi saya minta 15 menit. Ya, terakhir kali ya kita. Kalau misalnya itu nanti kita juga siapkan bisa jawabannya secara tertulis. Baik. Setuju? 13.45 kita lanjutkan. Baik, 10 menit. Banyak juga ya manusia banyak. 15 Pak, sampai 13.45. Tenang. Oh, sampai 13.45. Itu ini agak kecepatan itu Pak. Mengenai pelindungan warga negara Indonesia, ya, mungkin akan lebih bisa concise kalau saya minta Pak yang ada siapa? Pak Direktur, Pak Direktur PWNI untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, silakan Pak. Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 yang kami hormati, atas izin Bapak Menlu, izin menyampaikan beberapa tanggapan terkait dengan update penanganan kasus pelindungan warga negara Indonesia secara singkat. Izin kami melakukan clustering. Pertama, yang tadi ditanyakan terkait dengan 35 warga negara Indonesia yang ditangkap di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik untuk meminta akses ke konsuleran. Mereka saat ini berada dalam detensi imigrasi di Tanah Merah, Kelantan. Kemudian terkait dengan warga negara Indonesia yang ditangkap di Amerika terkait dengan black money scam, saat ini yang bersangkutan telah bebas melalui bailout, namun KBRI Washington DC tetap akan memonitor penanganan kasus dan juga penegakan hukumnya. Kemudian terkait dengan
kasus online scam, dapat kami sampaikan bahwa sejak tahun 2020 Kemlu mencatat terjadi peningkatan yang sangat tinggi jumlah kasus online scam maupun negara tujuan. Sejak tahun 2020 hingga November tercatat ada 5.118 kasus online scam yang awalnya hanya di Kamboja, saat ini sudah menyebar ke 9 negara tujuan. Dan beberapa langkah yang dilakukan, pertama kita pastikan pelindungan bagi para korban, menyediakan shelter, pendampingan hukum, hingga memfasilitasi repatriasi di Indonesia. Langkah-langkah bilateral, regional, multilateral melalui ASEAN, Bali Proses juga sudah kita lakukan. Tantangan yang ingin kami highlight adalah pertama, dari kasus online yang ada di Miyawadi, termasuk tadi yang disampaikan Bapak Robiin, anggota DPRD Indramayu yang saat ini masih ada di Miyawadi. Karena status Miyawadi merupakan wilayah konflik yang tidak bisa diakses oleh otoritas Myanmar. Dan kami mencatat masih banyak WNI kita yang masuk ke Miyawadi. Sudah ada 196 WNI kita yang sudah bisa kita pulangkan dari Miyawadi, termasuk 21 yang kita pulangkan 2 hari yang lalu, namun masuk terus. Tercatat hingga saat ini masih ada 129 WNI yang masih ada di Miyawadi. Dan kemudian ada kecenderungan berulangnya kasus. Dari 5.118 yang sudah dipulangkan dan difasilitasi negara, kami mencatat ada sebagian besar berangkat kembali keluar dan kemudian bekerja di sektor yang sama. Ketiga, kami melihat ada kecenderungan para pelaku, jadi kami sampaikan bahwa semua yang terkait dengan online scam tidak semuanya korban TPPO, melainkan juga ada pelaku. Jadi saat ini ada kecenderungan pelaku disguise themselves as victim of human trafficking. Dan kemudian kemarin pada saat kami pulangkan 20 WNI dari Laos, sebagian di antara mereka menunjuk temannya dan 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim. Kemudian terkait dengan data WNI, dapat kami sampaikan memang ini menjadi tantangan terbesar Pak Sejaya. Berdasarkan portal Peduli WNI saat ini ada 2,5 juta warga negara kita yang lapor diri by name, by address. Tantangan terbesar adalah kesadaran warga negara kita. Karena sesuai undang-undang ini merupakan kewajiban. Setiap WNI yang tinggal di atas 1 tahun wajib lapor. Namun upaya-upaya yang dilakukan, kita ada 3 strategi. Pertama, memudahkan lapor diri secara online dengan portal Peduli WNI. Kedua, kita memberikan insentif. Saat ini kami bekerjasama dengan Bea Cukai. Bagi pekerja migran yang lapor diri di portal Peduli WNI akan diberikan kemudahan relaksasi biaya impor masuk. Dan kami mencatat ada lonjakan lapor diri karena ada insentif ini. Kemudian disiplin, setiap pelayanan yang diberikan KBRI kita akan mensyaratkan lapor diri di perwakilan RI. Dan terakhir terkait dengan penanganan pelindungan bagi WNI non-prosedural dan juga overstayer, ini memang juga menjadi kasus terbesar. Kami dapat sampaikan bahwa mayoritas WNI kita yang tinggal di luar berstatus overstay. Dan dalam konteks ini, langkah yang diberikan, pertama, meskipun mereka berstatus overstay atau melakukan pelanggaran keimigrasian, perwakilan RI sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 tetap memberikan pelindungan. Kita tidak membedakan, selama dia WNI kita tetap memberikan pelindungan. Namun tentunya tantangan yang terbesar saat ini adalah bagaimana mengadres akar masalahnya di Indonesia. Secara khusus tadi yang disampaikan Pak Srijaya, untuk akses pendidikan bagi WNI kita yang overstay di sana, di Malaysia utamanya, saat ini sudah ada 409 CLC yang sudah dibangun di Sabah dan Sarawak dengan jumlah siswa lebih dari 20.000 atau tepatnya 20.380 siswa. Kita saat ini terus mendorong dengan pihak Malaysia agar mengizinkan CLC di luar ladang dan juga di Semenanjung Malaysia. Dan kemudian hak untuk melakukan pencatatan pernikahan, kita juga melakukan proses isbat nikah. Isbat nikah secara kontinu terus kita lakukan. Terakhir kemarin di Tawa bulan November 257 pasangan kita lakukan isbat nikah, dan hari ini juga dilakukan isbat nikah di Kuala Lumpur. Namun tantangan terbesar kita adalah isbat nikah ini sebetulnya bukan prosedur normal untuk menikah.
ini merupakan langkah luar biasa karena mereka sudah menikah siri, kemudian kita isbatkan melalui pengadilan agama. Tantangan saat ini adalah ketika kita melakukan secara rutin isbat nikah, maka kemudian menjadi pull factor bagi WNI kita untuk menikah siri di Malaysia dan kemudian diisbatkan. Jadi ada istilah di sana, nggak apa-apa kita nikah siri dulu, nanti tahun depan akan diisbatkan oleh perwakilan RI. Nah, ini kembali pentingnya untuk melakukan langkah penanganan sejak dari hulu. Terima kasih, Bapak. Izin pimpinan, saya memberikan saran sedikit aja. Ini mungkin saran karena izin Pak, karena saya turun sendiri ke CLC-nya Pak. Jadi mungkin saya bisa saran untuk pendataan WNI yang tidak terdata bisa dilakukan oleh kedutaan langsung di ladang-ladangnya Pak. Karena ladangnya itu banyak yang tidak terjangkau, jalannya tidak ada. Di sana jalannya parah sekali. Jadi bisa langsung datang ke sana, mereka sekali didaftarkan 6.000, 5.000, 10.000. Jadi mereka nggak punya identitas Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, terkait CLC ini, saya ke CLC-nya Pak. Saya sudah hadir ke CLC-nya. CLC-nya itu dari daerah 1 dengan daerah 2, daerah ketiga ini legalitasnya sama. Kenapa mereka legalitasnya sama? Karena mereka mengajukan permohonan untuk CLC yang baru itu belum diterbitkan oleh Kemendikbud, sehingga gaji gurunya juga sangat minim Pak. Di sana itu di bawah 1 juta, jadi sangat kecil. Jadi mohon kalau bisa dibantu terkait permohonan itu sudah numpuk di konsulat Pak. Ya, sama yang terakhir yang paling penting buat mereka itu adalah terkait pembuatan paspor itu jangan melalui agensi yang dipermainkan oleh mafia-mafia di sana karena harganya mahal sekali. Kalau bisa dari konsulat memberikan kerjasama dengan kerajaan Malaysia agar itu bisa diminimalisir karena pembuatan paspor itu hanya Rp150. Pak Abraham cukup ya? Cukup, ya itu aja. Tolong dicatat lain kali kalau minta izinnya dikasih dulu. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup dari penjelasannya. Mau ditambahkan? Tambahkan mengenai pertanyaan mengenai kontingensi di Timur Tengah, Bapak. Kan. Siap. Izin secara singkat terkait dengan penanganan WNI di wilayah konflik yang ada di Timur Tengah. Saat ini KBRI Beirut telah menetapkan status siaga 1 untuk Lebanon, KBRI Damaskus untuk beberapa provinsi juga telah menetapkan siaga 1, dan juga KBRI Aman siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina. Hingga saat ini ada 7 gelombang evakuasi yang telah dilakukan dari wilayah Lebanon. Total ada 89 WNI yang masih ada di sana. Masih ada 83 WNI lagi di Lebanon, namun mereka atas pilihan sendiri tetap untuk tinggal di sana. Nah, kemudian terkait dengan situasi yang ada di Ukraina, KBRI Kiev juga telah menyusun rencana kontingensi, dan juga KDI Taipei terkait dengan situasi yang di Taiwan juga telah menyusun rencana kontingensi. Terkait dengan persiapan di pusat, saat ini telah dibentuk Crisis Response Team terdiri dari unsur-unsur Kemlu dan juga TNI untuk memastikan jika terjadi keperluan evakuasi maka kita sudah siap melakukan evakuasi. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kami lanjutkan Pak Menteri. Kalau masih ada penjelasan silakan. Terima kasih pimpinan. Saya kira ada beberapa hal juga yang ingin saya address. Yang pertama adalah mengenai Abraham Accord tadi yang ditanyakan oleh Pak Sukamta. Izin pimpinan. Apakah ada yang mesti disampaikan secara tertutup atau bisa terbuka saja Pak Menteri? Kalau masih memungkinkan ya. Langsung tertutup aja kalau gitu Pak Menteri. Baik. Tertutup, tertulis juga boleh. Saya mau serahkan ke teman-teman dulu. Ini mungkin ada pendalaman sedikit beberapa poin yang sifatnya perlu disampaikan secara tertutup. Ya, kita ada masih waktu sedikit. Apakah kalau Pak teman-teman setuju kita lanjutkan pembahasan ini secara tertutup? Gimana? Bapak Ibu setuju?